Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa rasa syukur selalu tercurahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat yang diberikannya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat pengetahuan. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Di era globalisasi saat ini, internet sangat berperan penting dalam kehidupan, di mana internet telah menjadi salah satu literat yang sudah biasa dimiliki setiap orang tanpa mengenal usia, baik dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Pada kesempatan ini, kami kelompok 8 akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sejarah dan perkembangan internet. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya selaku moderator atas nama Nurul Fitria Muzuni dengan NIM F1A120.033, Askar Kohalsum F1A120.020, Hilda Maulidia F1A120.056, Pinky Aprianti Saputri F1A120.012, Rahman Said F1A120.067, dan Siti Marnia F1A120.072. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak pembawaan materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Askar. Kepada Saudara Askar, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Askar Kohalsum dengan NIM F1A1 220. Saya dari kelompok 8 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah networking berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinky Aprianti Saputri dengan NIM F1A120.012. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Askar Kohalsum pada poin kedua mengenai aplikasi internet. Jika kita berbicara tentang internet, siapa sih yang tidak mengenal apa itu internet? Tentunya di dalam internet terdapat banyak sekali aplikasi, yang dimana aplikasi tersebut senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di dalam internet. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa nama-nama aplikasi yang terdapat di internet, yaitu sebagai berikut. Baik, aplikasi internet yang pertama adalah World Wide Web atau yang disingkat dengan WWW. Merupakan aplikasi penyedia layanan terdistribusi yang dapat diakses dan diterima secara langsung oleh komputer klien dengan menggunakan protokol HTTP dan program browser internet. Berbagai informasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia dapat diakses di internet dengan menggunakan web penyedia layanan tersebut. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol, merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim dan mengambil file atau berkas digital dari komputer satu ke komputer lainnya dengan menggunakan protokol FTP dan program klien FTP. Ketiga adalah surat elektronik atau yang sering kita kenal dengan email, merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu dalam hal ini mengirim dan menerima pesan dari pengguna internet satu ke pengguna internet lainnya.
Surat elektronik atau email ini sudah diperkenalkan oleh internet sejak tahun 1960 dan sampai saat ini masih digunakan oleh khalayak umum. Yang keempat yaitu daftar mailing atau mailing list, merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan email ke beberapa alamat dalam sebuah kelompok secara mudah. Yang kelima adalah newsgroup atau kelompok diskusi, merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk berdiskusi secara jarak jauh, di mana di situ Anda dapat memberikan pendapat dan tanggapan Anda melalui internet. Contoh dari newsgroup adalah Facebook, Twitter, Messenger, dan lainnya yang dapat membentuk suatu lingkar pertemanan sehingga Anda dapat saling bertukar informasi di dalamnya. Yang keenam adalah Telnet, merupakan aplikasi internet yang bertujuan untuk masuk ke dalam komputer di internet dan menjalankan program-program yang ada di komputer tersebut secara jarak jauh. Yang ketujuh adalah IRC atau internet chatting. Seperti newsgroup, IRC digunakan untuk berdiskusi secara jarak jauh. Namun yang membedakan, newsgroup hanya digunakan untuk berdiskusi kelompok secara jarak jauh, sementara IRC dapat digunakan untuk personal chat. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah telepon internet atau Voice over Internet Protocol, merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet, di mana data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan melalui sirkuit telepon analog biasa. Namun, untuk di Indonesia, telepon internet ini masih banyak diperdebatkan. Hal ini karena ditakutkannya telepon internet ini dapat merugikan penyedia layanan telepon. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hilda Maulidia. Kepadanya saya persilahkan. Sejarah dan perkembangan internet di dunia. Internet pada awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 dan semulanya teknologi ini dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. Pada saat ini di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. Sejarah internet bermula pada tahun 1969 Advanced Research Project Agency atau disingkat ARPA dibentuk, tugasnya melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi paket switching. Jaringan pertama dibangun membutuhkan 4 tempat, yaitu UCLA, UTSB, UTAH, dan SRI Internasional. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menghubungkan lebih dari 20 host dan disebut sebagai ARPANET. ARPANET kemudian menjadi backbone Internet Working institusi pendidikan, penelitian, industri, dan kontraktor, terutama yang berkaitan dengan jaringan militer atau disingkat Milnet. Tahun 1986, ARPANET mulai dikomersialkan dengan menginstalasikan jaringan militer. National Science Foundation atau NFS kemudian membiayai pembongkaran backbone ARPANET 2 menjadi backbone internet komersial dan dikelola oleh Advanced Network Service atau disingkat ANS. Andrew S. Tannenbaum 1996 menyatakan bahwa andil besar dalam perwujudan internet adalah tergabungnya jaringan regional seperti SPAN, jaringan fisika energi tinggi, BitNet, jaringan mainframe IBM, PARN, jaringan akademis EROA, dan dipergunakan pula di Eropa Timur, dan ditambah dengan sejumlah link transatlantik yang beroperasi pada 64 kbps sampai 2 mbps pada tahun 1998. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Marnia. Sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada awalnya jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi di antara para anggotanya pengembang teknologi ini.
Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Mulukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan Uinet yang melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Beliau mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia agar masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran tahun 1984-an, tetapi jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Terobosan baru datang dari tulisan-tulisan awal dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club atau ARC ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat Transceiver HF-SSB Kenworth TS430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer Eiffel 2 milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, Jet Chandra Pramudito, Suryono Ari Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior amati radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian dorong ke arah TCP/IP. Perkembangan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu. Dulu mungkin kita hanya bisa berimajinasi atau menonton film-film fiksi sains soal teknologi canggih. Kini berbagai peralatan atau mesin sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari mobil pintar, smart car, yang bisa jalani sendiri ke berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga mesin pintar semacam Alexa yang bisa bersuara mengingatkan Anda untuk melakukan ini itu sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things. Mengingat bahwa LOT ini adalah teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi yang mudah, masa depan dari pengembangannya jadi sangat menjanjikan. Kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989. Lalu pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Ronke membuat suatu perangkat yang kala itu canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian di tahun 1994, seseorang bernama Stephen Mann menciptakan WordCap. Dan pada tahun 1997, si Paul Savo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Setelah di tahun 1999, Kevin Ashton membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah Direktur Auto IDC Center dari MIT. Tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification (RFID) secara global. Nah, penemuan inilah yang jadi awal kepopuleran dari konsep LOT. Orang-orang terutama pakar teknologi jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologinya sesuai konsep LOT. Di tahun 2000, brand ternama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi LOT, yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Kemudian, di tahun 2003, FRID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika. Melalui program SAFI pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di semua cabang tokonya yang tersedia di berbagai belahan dunia.
Lot kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan Lot. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi Smart Object yang juga bertujuan mengaktifkan Lot itu sendiri. Baiklah, saya Nurul Fitria Musuni dengan NIM F1A120.033 akan melanjutkan materi yang sempat dibawakan oleh Saudara Said. Materinya yaitu Internet of Thinking atau IoT di Indonesia. Tidak hanya dengan negara luar saja, Indonesia juga sempat unjuk diri dalam menciptakan inovasi tentang Internet of Thinking. Inovasi yang sempat terciptakan sampai saat ini ada 5, yaitu yang pertama adalah HARA. HARA untuk menangani permasalahan di sektor pertanian dan pangan. Yang kedua, CLUE, Smart City berbasis IoT seperti pengembangan traffic lamp yang terhubung ke sebuah command center, kotak sampah pintar, dan juga air pollution detector. Yang ketiga, Spekun, bike sharing menggunakan teknologi NB-IoT lewat aplikasi Spekun. Yang keempat, e-fishery, alat pemberi pakan ikan otomatis secara terjadwal dengan dosis yang tepat. Yang kelima, No-Deflux, implementasi pada pengolahan seperti big data, IoT, dan machine learning. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah internet telah berkembang sejak lama, yaitu pada tahun 1969 di Amerika Serikat. Sejak saat itu, internet terus berkembang hingga sekarang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dan terus berkembang inovasi tersebut hingga sekarang. Tidak hanya di Amerika atau di dunia luar saja, tetapi di Indonesia juga sudah dimasuki oleh internet. Dan yang pertama kali menemukan itu adalah tokoh yang bernama Joseph Duhukai, di mana dia adalah pakar komputer dan juga ekonomi. Sehingga sejak saat itu terlahirlah banyak inovasi-inovasi yang cukup membantu, bahkan sangat membantu kehidupan manusia. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.